Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Fauzi dengan NPM 2019-01-500-124. Saya dari kelas X4A, program studi bimbingan konseling dengan mata kuliah bimbingan format klasikal. Saya di sini akan membuat video untuk menunaikan tugas dari mata kuliah tersebut. Sebelumnya, terima kasih. Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan layanan konseling yang memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa tersebut. Tujuan dan fungsi layanan informasi. Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman. Pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri sendiri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Kali ini, atau topik kita kali ini akan membahas layanan informasi tentang kenakalan-kenakalan remaja di zaman sekarang. Kenakalan remaja atau perbuatan yang melanggar norma atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum biasanya dilakukan oleh anak-anak remaja yang masih sekolah ataupun yang tidak sekolah. Jadi tidak dipungkiri anak-anak yang tidak sekolah pun bisa melakukan kenakalan-kenakalan seperti anak sekolah. Dan kenakalan remaja tersebut tidak bisa dipungkiri dengan adanya kesempatan ataupun kurangnya perhatian dari lingkungan ataupun keluarga. Salah satu contoh kenakalan-kenakalan remaja di Indonesia ini yang paling pertama itu tawuran. Kemudian memakai narkoba, balapan liar, bolos sekolah tuh pasti banget ya, pasti banyak. Terus peredaran video pornografi, terus mengganggu ketertiban, membentuk kelompok atau geng di kelas tuh ataupun di luar pasti banyak. Terus berpakaian yang tidak sesuai dengan keadaan di sekolah. Terus masih banyak hal-hal yang lainnya yang disebabkan karena ada faktor eksternal dan faktor internal yang nanti akan saya jelaskan. Salah satu faktor eksternal kenakalan remaja itu yang paling pertama keluarga. Karena keluarga itu adalah circle paling pertama atau ujung tombaknya dari si anak tersebut. Karena dia dari kecil sampai tumbuh dewasa, lingkungannya yang paling utama pasti keluarga. Dan yang kedua ada pergaulan di mana dia itu berteman-temannya siapa, teman nongkrongnya siapa, teman mainnya siapa, teman sekolahnya siapa, itu pasti akan berpengaruh banget dengan pertumbuhan di mana masa ia bertumbuh atau mengenal dunia luar atau mengenal sesuatu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Dan yang ketiga itu ada lingkungan, yang mana lingkungan itu sangat atau akan membentuk diri dia seperti apa gitu. Dan masih banyak hal lain dalam faktor eksternal. Mungkin yang paling penting dan paling utama itu tiga hal tersebut. Pertama ada keluarga, ada pergaulan, circle-nya di mana, dan lingkungannya. Karena tiga itu adalah yang paling pokok dari nakalnya seseorang. Nah, dalam hal faktor kenakalan remaja dalam internal, pertama itu adalah pencarian jati diri, yang dimana ini orang tuh pasti akan nyari jati dirinya dia, kayak gue bisa apa atau saya tuh bisanya apa. Nah, dalam hal ini pasti orang akan mencoba-coba untuk mencari tahu saya tuh bakatnya apa,
dan saya tuh bisanya apa. Nah, dalam hal ini kadang kebanyakan keluarga atau teman-teman tidak terlalu engeh dalam hal tersebut. Bukan hanya pencarian jati diri, kadang pengendalian dari diri yang lemah. Banyak kita sudah melakukan hal coba yang positif, akan tetapi banyak yang ngajakin sesuatu yang kayak hal yang buruk gitu, yang dimana hal buruk ini yang mungkin anak ini jadi kebawa enak dan jadi akan keterusan. Jadi pencarian jati diri ini perlu dibimbing atau perlu sangat-sangat diawasi oleh keluarga, karena dimana hal ini orang tuh akan menemukan tuh soft skillnya dia tuh bisanya apa, dan emang kemampuannya apa, dan pengendalian diri, agar orang itu benar-benar yakin dan percaya apa yang dia lakukan itu adalah suatu hal yang benar. Nah, kali ini cara mengatasi kenakalan remaja. Yang paling utama adalah faktor dari orang tua. Orang tua itu harus memberikan perhatian yang lebih dari masa anak sekolah hingga tumbuh remaja ataupun sekalipun dewasa. Orang tua harus memberi perhatian yang sangat-sangat full ke anak. Rasa kepercayaan, kemandirian itu harus diajari. Terus buat aturan disiplin. Misalnya kayak waktunya main-main, waktunya belajar, waktunya jalan-jalan. Jadi itu semuanya tuh sudah teratur dan rapih. Yang ketiga, berikan rasa kasih sayang yang full 100%, kepercayaan yang 100% kepada anak, yang dimana zaman sekarang orang tua banyak membatasi kreativitas anak. Nah, ini banyak banget yang zaman sekarang tuh orang tua zaman sekarang tuh yang kayak ngelihat yang penting kalau anak pintar itu yang nilai MTK-nya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesia bagus. Jadi menganggap anak-anak yang kayak mungkin dia jago melukis, dia jago puisi, jago berpidato tuh tidak menganggap itu suatu kelebihan dari anak tersebut. Walaupun sebenarnya pada zaman sekarang yang kita lihat itu dia tuh bisanya apa, soft skillnya apa. Jadi itu tuh menurut saya jangan terlalu membebani anak dalam suatu hal kreativitas. Kayak semuanya ditargetin kamu harus kuliah di sini gitu, ngambil jurusan ini, kayaknya itu tuh nggak terlalu perlu banget sebagai orang tua. Seperti karena saat kita ngebebanin anak kepikiran jadi kayak udah malas, nggak mau denger orang tua, lebih dengerin temen. Dan dari situ kebanyakan orang-orang, anak-anak atau orang akan melakukan kenakalan karena terlalu banyak dibebani. Nah, kedua itu berikan juga punishment atau sanksi di saat anak dia telah melanggar norma atau hukum, atau seperti misalnya dia melakukan suatu hal yang salah, walaupun tidak boleh melakukan langsung main pukul gitu ya. Kalau nggak salah itu nggak boleh. Yang ngebuat itu ntar malah anak nih dia udah nakal, kita marahinnya kayak mukul atau kayak ngatain. Kayak kita pernah mungkin menganggap dia sampah, lu mah bukan anak gua lagi, kayak itu nggak boleh. Kalau menurut saya itu takutnya terganggu psikologi anak tersebut, yang ngebuat ya udah gua malas di rumah, gua malas sama orang tua gua, ya udah gua di luar aja ngebandel, nakal sama teman-teman gua yang lain. Itu sih. Jadi cara mengatasi kenakalan remaja, pertama itu yang orang tua buat aturan kedisiplinan kepada anak, beri kasih sayang yang full, rasa kepercayaan, dan jangan terlalu membebani anak dalam hal berkreativitas. Itu aja dari saya. Masih banyak ya di luar sana anak-anak yang melakukan kenakalan. Mungkin bagi saya sendiri, bagi pribadi saya, mungkin dia bukan nakal, mungkin itu nakalnya dia itu mungkin salah satu cara untuk orang tua dia itu memperhatikan dia. Banyak juga anak tuh pengen diperhatiin dan diperhatiin sama orang tuanya, mungkin yang terlalu sibuk, jadi dia ngelakuin hal seperti itu, dia nakal, dia ngebandel. Mungkin itu aja sih dari untuk video ini yang saya buat. Kalau
masih banyak salah-salahnya. Saya mohon maaf. Saya juga mundur diri. Saya Muhammad Hafiz Fauzi dari kelas X4A dengan NPM 2019 01500124. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang mungkin banyak salahnya dari saya, banyak kurangnya dari saya juga. Mungkin ada tutur kata yang tidak pantas atau tidak cocok atau tidak pas dari saya mohon maaf. Saya Muhammad Hafiz Fauzi. Semoga tugas video ini juga diberikan nilai yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.